Source Music dan Hype merilis pernyataan resmi terkait tuduhan bullying LE SSERAFIM Kim Garam. Dan Kim Garam akan hiatus. Source Music dan Hype telah merilis posisi resmi mereka terkait tuduhan bullying yang dilakukan terhadap Kim Garam LE SSERAFIM. Dalam pernyataan panjang lebar, Source Music dan Hype berbagi posisi resmi mereka terkait banyak tuduhan yang dibuat terhadap Kim Garam. Dimulai dengan ringkasan poin terpenting, Yoo Eun-soo yang menuduh Kim Garam melakukan intimidasi dan kekerasan di sekolah sebenarnya adalah pengganggu itu sendiri. Pernyataan tambahan tentang tuduhan terkait dengan Kim Garam LE SSERAFIM adalah, "Halo, ini adalah Source Music dan Hype. Kami akan menjelaskan secara rinci hal-hal terkait dengan Kim Garam berikut ini," kata Source Music dan Hype. Menjelaskan isi terkait dengan Komite Kekerasan Sekolah, Kim Garam dipanggil ke dalam rapat Komite Kekerasan Sekolah pada tahun 2018 saat menghadiri tahun pertamanya di sekolah menengah kelas 7. Kami akan menjelaskan fakta-fakta rinci karena hanya dengan demikian konteks keseluruhan dapat dipahami. Dalam kasus ini, Kim Garam ditunjuk sebagai pelaku atas apa yang terjadi. Dia menggantikan temannya yang terluka. Pelaku melakukan kesalahan dalam hubungan dengan teman-temannya meminta Komite Kekerasan Sekolah. Kim Garam berteman dengan Yoo Eun-soo selama sekitar 2 bulan antara Maret dan April 2018 di awal tahun ajaran. Tapi selama di awal tahun ajaran, keduanya bertengkar ketika Yoo Eun-soo mengetahui bahwa Kim Garam telah bergosip dengan teman-teman lainnya di belakangnya. Keduanya akhirnya saling meminta maaf, tapi setelah Yoo Eun-soo menceritakan apa yang terjadi pada salah satu teman dekat prianya di luar halaman sekolah, Yoo Eun-soo dan siswa pria tersebut mengancam akan menggunakan kekerasan fisik pada Kim Garam. Akibat kejadian itu, keduanya tak lagi akur. Sejak saat itu, Yoo Eun-soo memotret siswa D yang merupakan teman dekat Kim Garam yang hanya mengenakan pakaian dalam saat sedang berganti pakaian. Setelah berfoto, Yoo Eun-soo mengunggah foto tersebut ke publik di akun media sosial temannya A. Pada saat itu, D mengalami gangguan jiwa dan total 5 siswa, termasuk Kim Garam yang merupakan teman siswa D menanya Yoo Eun-soo atas perilakunya yang mengatasnamakan D. Kim Garam dan teman-temannya yang marah dengan penyebaran foto ilegal D bertemu Yoo Eun-soo secara terpisah dan ada banyak kutukan yang terlibat selama pertengkaran besar mereka. Yoo Eun-soo mengakui kesalahannya tetapi dia tidak dihukum untuk ini oleh sekolahnya dan tidak ada komite kekerasan sekolah yang diadakan. Dalam prosesnya, Yoo Eun-soo memang menyerukan pertemuan komite kekerasan sekolah, mengatakan bahwa Kim Garam dan teman-temannya menggertaknya. Karena itu, rapat komite kekerasan sekolah diadakan dengan teman-teman D termasuk Kim Garam diadakan sebagai pelaku dan Yoo Eun-soo sebagai korban. Tapi Yoo Eun-soo secara sukarela pindah sekolah atas permintaan D yang menjadi korban fotografi ilegal, bahkan sebelum komite kekerasan sekolah diadakan dan pemindahan paksanya sedang dibahas. Juga hukuman komite kekerasan sekolah diberikan kepada 2 siswa, Kim Garam dan A yang ditunjuk oleh Kim Garam sebelum dia dipindahkan. Yoo Eun-soo dipindahkan ke daerah yang berbeda tetapi 1-2 bulan kemudian dipindahkan ke sekolah sebelah Kim Garam, kata Source Music dan Hype. Source Music dan Hype berbagi detail tentang bagaimana Kim Garam menjadi korban bullying sekolah akibat hasil laporan Komite Kekerasan Sekolah. Mereka mengatakan, saat itu banyak siswa yang memahami isi rapor Komite Kekerasan Sekolah. Mengenai Komite Kekerasan Sekolah yang diadakan pada Juni 2018, banyak individu yang terlibat langsung dengan teman sekelas mereka mengetahui konten utama. Terlepas dari klarifikasi pelaku versus korban, ada banyak teman sekelas yang percaya. Perilaku Yoo Eun-soo adalah masalah menuntut pertemuan Komite Kekerasan Sekolah meskipun dia melakukan kesalahan, dan ada pihak ketiga yang dapat bersaksi untuk ini. Kim Garam juga menjadi korban kekerasan di sekolah. Menyusul setelah Komite Kekerasan Sekolah, desas-desus yang tidak masuk akal tentang Kim Garam menyebar ke seluruh sekolah. Ketika Kim Garam masih di sekolah menengah, dia menderita rumor jahat seperti dia memukul temannya dengan pot bunga sehingga dia terpaksa pindah, dan kemudian menerima permintaan maaf dari seorang siswa yang menyebar desas-desus palsu berkat campur tangan dari guru. Beberapa siswa juga secara paksa mengundang Kim Garam dan teman-temannya ke dalam grup chat lalu menggoda dan memaki mereka. Kim Garam mencoba meninggalkan ruang obrolan tetapi diundang kembali dan lebih banyak digoda karena tidak membalas atau tidak membaca pesan obrolan. Pada saat itu, tidak hanya teman sekelasnya tetapi siswa lain dari sekolah lain yang bahkan tidak mengenal Kim Garam mulai bergabung dengan ruang obrolan dan melecehkan Kim Garam dan teman-temannya secara verbal. Tidak tahan diintimidasi, Kim Garam dan temannya bahkan meminta bantuan guru mereka. Kim Garam telah menderita informasi palsu bahkan sampai saat ini. Kim Garam telah dirusak oleh semua jenis rumor palsu sejak debutnya, dan kami ingin mengklarifikasi bahwa semua poin berikut yang diangkat oleh orang-orang tidak benar.
Yang pertama, Kim Garam terpaksa dipindahkan itu tidak benar. Kim Garam menghabiskan taman kanak-kanak hingga kelas 2 di Seoul, kemudian menghabiskan sisa tahun sekolah dasar di Gwangju karena pekerjaan ayahnya. Ketika dia masuk sekolah menengah, dia kembali ke Seoul dan mendaftar di sekolah menengah di dekat rumahnya. Saat ini, dia sedang duduk di bangku SMA, tidak ada pemindahan paksa yang terlibat dalam proses-proses ini. Yang kedua, rumor seperti dia memukul seseorang dengan pot dan dia memukul siswa dengan batu bata itu tidak benar. Desas-desus yang disebutkan di atas adalah semua rumor fitnah yang harus ditanggung Kim Garam selama sekolah menengah. Dia telah menerima permintaan maaf dari siswa yang memulai rumor melalui intervensi seorang guru. 3. Bahwa dia akan tiba di sekolah dengan mobil polisi dan bahwa dia terlibat dalam perkelahian kelompok dan menyerang siswa adalah salah. Kim Garam tidak menyerang siswa lain, dia juga tidak terlibat dalam perkelahian kelompok dan tidak pernah tiba di sekolah dengan mobil polisi. Semua hal di atas adalah kebohongan. 4. Rumor mengatakan dia minum dan merokok adalah kebohongan. Kim Garam tidak pernah merokok, juga tidak pernah minum. Tapi dia diganggu oleh siswa yang salah menuduhnya, yang menyebabkan penyelidikan. Kim Garam selama sesi mediasi dengan guru sangat putus asa, sehingga orang tuanya membawa Kim Garam untuk mengikuti tes nikotin dan menjelaskan kepada siswa lain bahwa rumor itu salah. 5. Bahwa dia menjelek-jelekkan artis lain juga bohong. Kim Garam tidak pernah berbicara buruk atau menggunakan bahasa kotor ketika menggambarkan artis lain. Kim Garam tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah penggemar artis pria tertentu dan tidak pernah berbicara buruk tentang sesama anggota dan artis lain. 6. Bahwa dia adalah seorang trainee di label lain itu salah. Kim Garam belum pernah menjadi trainee sebelum masa jabatannya di Source Music. Rumor yang menyatakan dia seharusnya debut di grup yang berbeda tetapi di-cut karena perilaku buruknya juga salah. Kami telah mengatakan kami akan mengejar hukum sesuai dengan hukum sepenuhnya untuk semua yang menyebarkan desas-desus jahat. Kami telah memulai tuntutan hukum terhadap mereka yang memiliki bukti dan akan terus mengajukan tuntutan hukum saat kami memperoleh bukti lebih lanjut, kata Source Music dan Hype. Terakhir, mereka meminta maaf kepada publik dan memahami situasinya, dan menyampaikan bahwa Kim Garam akan mengambil jeda untuk promosi grup dan LE SSERAFIM akan berpromosi sebagai 5 anggota saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.